cinta, Anda cinta, semua cinta buatan Indonesia. Sampurasun. Kepada pemirsa di rumah dan juga di studio, kali ini kita akan bacakan siapa saja yang akan menjadi pemenang untuk Festival Film Pendek TVRI Jawa Barat 2021. Dan pemirsa, film bukan saja untuk hiburan. Jauh dari itu, film dibuat untuk memberikan pesan dan juga rasa dari para pembuatnya kepada penonton. Selain itu juga film sebagai dokumentasi dan juga inspirasi bagi para penontonnya. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan membacakan nominasi untuk film terbaik Anugerah Festival Film Pendek TVRI Jawa Barat 2021. Dan nominasinya adalah Jerih Asa, produksi SMK Pasundan 2, Garut. Pandemi waktunya berkolaborasi, produksi Maulana Khalifatur dan tim. Surat yang hilang, produksi Komunitas Kampung Film Sukabumi. Saya juga harus mengeluarkan uang, Pak. Pelangi, produksi Komunitas Kampung Film Sukabumi. Sepatu, produksi Lambda Art. Dan pemenangnya adalah Surat yang Hilang. Aku cinta, Anda cinta, semua cinta buatan Indonesia. Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi bareng gue Tesya Ikrima. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Ketua Dewas TVRI. Dan kita bisa sekali banyak berbincang karena akan menguak hal-hal yang sangat menginspirasi dan bahkan banyak pelajarannya. Langsung aja nih kita sambut. Selamat datang Pak Dewas. Aduh, saya Moko aja Iya, Kak Tis Pak ya. Pamungkas. Mas Moko. Ya, kan. Nah, Mas, apa kabar nih? Kan tadi kita sudah nonton Ya, film pendek di bawah. festivalnya ya. Iya, festivalnya. Itu bagaimana kesannya? Halo semua Iya. penonton podcast TVRI. Ini luar biasa nih acaranya ya. Jadi kalau hostnya pun bagus dan hebat ya, kita terusin terus ya. Festival film pendek ini luar biasa dan Bandung memang pusat kreativitas ya. Iya. Sewaktu itu kita meminta kepada TVRI Jawa Barat untuk memulai festival ini, dan ini mudah-mudahan jadi pilot project untuk Indonesia. Seluruh amin. stasiun harus mengadakan acara ini. Menggalakan ini setiap tahun malah mungkin ya, Pak? Ya, karena memang penonton televisi itu nanti ujungnya di seluruh dunia akan berpindah mediumnya. Konten boleh TVRI, tapi distribusi seperti hari ini kita kawan-kawan kita bisa nonton melalui podcast. Semua pindah ke mobile, ke gadget. Nah, festival film pendek ini juga mengakomodasi untuk generasi milenial.
Betul, seperti yang saya tahu Pak, bahkan film pendek itu ada yang seperti kemarin nih, yang contohnya film terbaik itu berada di Oscar juga Pak. Salah satunya film Tilik. Ya. Iya. Tilik. Dan mungkin apakah ini menurut Bapak bagaimana nih animonya masyarakat? Karena kan ini bisa merangkul sekali ya Pak, Ya. anak-anak milenial dan bahkan zilenial dalam terus bersemangat menginovatifkan ya Pak, Ya. merancang kreasi-kreasi baru. Ya. Pandangan dari Bapak gimana nih Pak? Justru karena yang namanya musik dan film itu bahasa universal, jadi TVRI harus masuk ke wilayah itu, merangkul zilenial sama milenial. Mediumnya apa ya, film. Mereka sekarang kan teknologi sudah sangat banyak. Kreativitas tidak harus sekolah formal, bikin film dan sebagainya. Jadi kita berharap ini memang melebar terus marketnya dari ya mungkin kalau baby boomer masih sedikit Iya. lah ya. Kayak saya kan kolonial ya. Kalau saya milenium Pak. Kayak minuman ya. Jadi diharapkan ini salah satu potensi dari TVRI, terutama TVRI Jawa Barat untuk merengkuh para milenial dan zilenial, Zilenial ya, generasi Z. generasi Z. Nah, mudah-mudahan ini hanya menjadi bibit pemantik aja. Selebihnya satu, ini dikembangkan lebih luas, diperbaiki kualitasnya, diperbanyak nontonnya, dibawa ke nasional, dan saya harapkan dari TVRI Jawa Barat ini muncul program-program kreatif. Mungkin ada lomba atau festival tari daerah, lagu daerah yang khas, karena itulah TVRI. Betul Pak, karena saya juga mempercayai ini tuh salah satu hal yang bisa merangkul dan bahkan bisa juga membuat anak-anak milenial it's really excited to watch that, to ini Pak, mengikuti gitu Pak, Yeah. lebih aware Yeah, juga yeah. dalam membuat konten kreator. Yeah. Tapi dari Bapak ada nggak Pak saran-saran bagaimana dalam pembuatan film festival pendek ini, atau maksud saya film pendek ini apakah kontennya yang inovasi, Yeah. yang berinovatif tapi tetap informatif gitu Pak, Yeah. tetap mengedukasi. Sebagai event yang pertama ini sudah luar biasa. Jadi tinggal nanti mungkin yang perlu dilihat tadi, ternyata banyak sekali anak-anak SMK tadi yang berkreasi, dan Iya, betul. saya yakin itu ribuan. Jadi kenapa nggak diberi kesempatan, mungkin besok hanya yang penggolongan, Desya. Iya betul Pak, karena ini juga salah satunya banyak sekali yang daftar Pak, dari A sampai ke kota Z gitu Ya, Pak. kota sama mungkin usia. Iya, Jadi animonya banyak. jangan digabungkan antara orang yang semi profesional dengan orang-orang yang baru mulai dunia film. Karena nantinya profesi itu kan tidak harus linear terus seperti yang lama. Jadi konten kreator juga bagus. Jadi produser film dan sutradara, editor juga bagus. Ini yang membuktikan bahwa dengan digitalisasi itu banyak sekali profesi yang hilang, tapi akan tumbuh ribuan profesi yang baru, termasuk jadi host podcast. Itu profesi yang baru. Nah Pak, ngomong-ngomong juga nih dari konten kreator, kan barusan film festival pendek, dari harapannya Bapak juga, apakah program kita, Bapak selaku Ketua Dewas ini, upaya-upaya TVRI ke depannya itu dalam program-program, apakah ingin tetap mengikuti Nielsen? Karena kan seperti yang kita tahu kalau Nielsen itu marketnya kita harus harus mengikuti pasar Pak. Yeah. Apa mungkin kita dengan yang mengikat gitu Pak, mengikat pemerintahan itu seperti apa Pak? Ini pertanyaannya kelas berat nih, hebat nih. Namanya presenternya Tessa. TVRI sekarang harus membuka medium teknologi baru untuk mendistribusikan. Jadi yang kita ada namanya free to air TV itu yang sekarang ada dan bermigrasi ke digital. Iya. Tapi ada yang namanya new media. Oke. New media itu ya termasuk medsos, termasuk kayak sekarang ini, terus nanti masuk melalui kanal PTV dan Iya. sebagainya. Nah, itu memang harus dilakukan oleh TVRI. Khusus mengenai kualitas konten, Nielsen kan hanya 11 kota. Iya. Sedangkan kita itu transmisi aja udah 370 lebih. Jadi nggak bisa dibandingkan. Namun kita jadikan Nielsen itu dashboard. Kayak apa sih seleranya di kota-kota tertentu. Selebihnya model beginian yang harus didorong Nesya. Jadi harusnya TVRI itu karena punya kapasitas yang sekarang dimintakan Dewas ke direksi itu adalah bagaimana seluruh stasiun itu, daerah itu punya kapasitas yang sama, knowledge yang sama, peralatan yang sama, standar yang sama. Di BBC, di ABC Australia, di NHK, di Italia, kemarin kita ke Turki,
tidak boleh kita hanya mengandalkan dari pusat. Indonesia itu bukan Jakarta. Nah, kekuatan 31 station ini kalau sama-sama imbang, kekuatan dan kemampuannya, tidak ada TV lain yang bisa mengikuti. Kita bikin festival film, kita bikin festival dai cilik, festival lagu daerah, bisa live dari daerah masing-masing. Karena mau nggak mau we need to ya Pak follow era globalisasi ini ya Pak. Dan jangan kepancing semata-mata Nielsen. TVRI harus punya kapasitas menciptakan program yang bersifat jumlah penonton, namun ada yang kualitas program. Kayak seperti ini harusnya kualitas. Tidak harus bertanding berapa jumlah banyaknya, karena fungsi kita TV publik ya, bukan TV komersial. Tetap mengedukasi, tetap memberi visi hiburan, misinya juga mencerdaskan ya Pak bangsa Informasi kita. yang sehat, mengembangkan budaya daerah, merekatkan kesatuan nasional bangsa. Dan ini amanah di undang-undang dan PP. Itu jadi ya TVRI harus pintar memilah mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif. Jumlah penonton sama kualitas program untuk penonton. Iya, salah satunya merekatkannya jangan sama lem ya Pak, malah nonton program-program edukasi ini. Jokesnya ya Pak. Pakai stiker diserasi gitu. Bener-bener dari konten bener, jangan pakai lem. Lem itu kan sementara ya. Setuju Tessa? Iya, supaya yang permanen ya Pak. Ya. Jadi ikutin terus acara TVRI, terutama podcastnya ya. Iya, terutama kalau hostnya saya ya Pak. Follow terus ya. Follow terus ya Tesya dan Pak Moko. Nah Pak Moko juga, apakah reflektor dalam 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke apa kan kita sekarang sudah berada di penghujung akhir tahun ya Pak. Dalam 1 tahun ke depan ini juga ke belakang ada yang mix metode yang disatukan. Oh iya, ini kayaknya yang TVRI harus apa ya evaluasi gitu. Itu dari segi apa sih Pak? Kalau saran saya sih yang pertama banyak-banyak doa ya kemarin supaya tahun depan pandemi selesai lah, kawan-kawan bisa wisata, bisa jalan, bisa belanja, ketemu kuliah nggak ketemu itu kan nggak enak juga kan kawan kan ya. Iya, sekolah Pak. Cuma main di depan komputer. Jadi kita kalau misalkan ketemu orangnya langsung, ini siapa ya? Padahal karena sering ngelihatnya hanya di digital aja. Udah gitu digital, kalaupun lihat foto pakai masker. Iya. Jadi kalau dibuka masker wah lupa. Ini siapa gitu Langsung ya. kaget Pak, biasanya awkward gitu Pak kalau pas dibuka. Jadi refleksinya generasi muda itu akan kita rengkuh berdasarkan situasi tahun 2021 ini. 2002 akan dapat porsi yang lebih banyak lagi. Podcast harus hidup, new media harus hidup, medsos harus hidup, seluruh digalakkan. Namun kan tidak semuanya TVRI seperti Bogor, seperti Bandung, Bogor, di Jawa Barat lah. Iya, masih banyak dalam istilahnya Indonesia terluar ya Pak. Ya. Yang Jadi harus TVRI ke depan memang harus masuk ke wilayah milenial sama generasi Z itu iya, ya. XYZ ya Pak. Ya, setuju. Kalau Bapak generasi A, B, saya kan generasi A nih kayaknya. Umur mungkin kita rundingkan saja, kita umpetin aja. Jelas saya merasa milenial dan Z lah. Iya, kan Bapak di depan saya juga lebih muda Pak. Karena dewasa itu sudah menjadi keniscayaan, tapi kematangan itu cerita yang lain. Iya, betul Pak. Aduh, luar biasa. Pilihan. Iya, pilih. Jadi generasi muda jadilah orang-orang yang kalau punya usia 20 jangan setahun diulang 20. Jadi memang harus kaya, berekspresilah, berinovasilah dan sebagainya. Jangan mau setiap tahun cuma diulang usia berapa? 25 tahun, tapi isinya apa? Ya saya setahun diulang 25 kali. Betul Pak, karena katanya Pak walaupun usianya sudah dewasa belum tentu Pak kebijaksanaannya atau pikiran cara Jadi kayak pandangnya rambut juga. saya ini menunjukkan kematangan ya. Putih, Sepertinya gitu. Bapak tuh terlalu pinter Pak. Semoga saya juga bisa seperti Bapak deh, amin. Jangan-jangan Bapak tadi ini ya Pak, abis coret-coret spidol permanen ya? Karena kok pinternya permanen. Ini kalah saya kalau bahasa anak mudanya. Aduh. Nah Pak, apakah ada harapan Bapak dalam TVRI program-program kedepannya? Apa inginnya tetap mengedukasi, tetapi tetap seperti ini, ada enjoy-nya juga? Karena kan juga di masa pandemi banyak sekali nih Pak keluarga-keluarga yang memerlukan gitu Pak jejak-jejak konten-konten yang mengedukasi tapi seru. Proses kreatif lah nantinya akan membuat bagaimana pesan itu sampai ya. Kita berharap nih kawan-kawan beri dukungan kepada TVRI. Jadi kalau ada konsep punya kreatif bergabunglah. Ini TVRI itu milenial semua kok.
walaupun kapstanya sampai seluruh tim mau kok mendengarin, buktinya milih yang bener gitu kan. Coba kalau enggak kan milih aja salah presenter gitu loh. Jadi open lah, kita terbuka sekali tahun ke depan. Kalau ada gagasan-gagasan yang bersifat konten kreatif, sampaikan aja. Nanti kalau nggak sampai, saya kasih nomor WA saya. Nanti saya sampaikan ke Pak Kapsta. Iya, baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya juga ada yang saya ingin tanyakan nih, Bapak ada nggak sesuatu yang misalkan pernah nggak sih Bapak nyangka akan berada di posisi sekarang yang menjadi ketua Dewas? Karena ini tuh bisa menjadi salah satu yang menginspirasi nih Pak anak-anak milenial dan salah satunya juga saya Pak. Kalau nasib orang itu kita serahkan sama yang di atas. Saya nggak menyangka kalau hari ini duduk di sini ketemu orang yang hebat di depan kamera gitu loh. Berangkat aja macet-macet nggak kebayang nih kalau seperti udah direncanakan. Saya dari kemarin datangnya latihan, kita minta latihan terus gitu kan. Kalau saya kemarin seperti saya diwawancara di Palembang, bagi saya cuma satu, ikhlas. Yang kedua, kadang-kadang pelajarannya tidak hanya di sekolah, kayak networking dan sebagainya. Dan jangan pernah merasa yang menilai itu hanya atasan atau pihak tertentu, karena yang menilai kita itu 360 derajat. Pada prakteknya orang itu sekarang masalah networking dan kepercayaan, trust. Jadi kalau mau jadi apa itu nanti nggak ada lamaran, ini semua dari teman ke teman, dari mulut ke mulut. Relasi ya Pak, betul Pak. Yang saya rasakan juga relasi itu tuh salah satu hal yang sangat penting dan bahkan membantu kita. Salah satunya ya efek domino itu. Mungkin kita saya kenal dengan Bapak, saya kenal dengan A, B, C, D, itu tidak ada yang tahu. Mungkin itu salah satu orang yang bisa menolong kita kelak juga ya Pak. Tapi ingat ya, kerja ikhlas dan tuntas. Jadi walaupun ini kadang-kadang kan kita berat nih ya. Waduh ini karena nggak ada yang ngawasin, kadang-kadang gini, sekedar pengen bukan mencari kesempurnaan tapi extra mile effort. Ini yang benar bahasa Inggris nih, saya juga takut salah nih. Enggak Pak. Jadi lakukanlah sesuatu melebihi apa yang diharapkan, karena itu orang akan menilai. Nanti ujungnya pasti orang akan menilai, oh ini bagus, ini bagus, ini bisa dan sebagainya. Jadi saran saya, karir itu direncanakan boleh, tapi nggak usah terus merasa sangat ambisius. Yang ngoyo gitu ya Pak. Ikhtiar yang terbanyak, kemudian kita ikhlas apa yang dilakukan, dan terakhir apa terhadap hasil keputusan Allah, yaitu harus tawakal. Struggle and believe with yourself. Ya gitu, dan nanti ujungnya tawakal bahwa yang terbaik menurut Tuhan, menurut Allah, kalau agama saya itu biasanya lebih baik pilihan Allah daripada pilihan saya. Betul Pak, kadang saya juga pernah merasakan nih, pernah sakit hati ditolak kan, pernah putus kan. Nah, iya, ternyata Allah tuh sudah merencanakan sesuatu hal baik yang bahkan saya tidak pernah menyangka akan terjadi gitu pas sesuatu tersebut itu. Ketemu saya ini kan nggak pernah menyangka. Iya, kan? betul Pak. Dan jangan lupa patuhin dan hormatilah orang tua, karena sumber rezeki, sumber dari ridho itu bapak dan ibu. Mumpung beliau masih hidup, cium tangan mereka, doakan mereka, minta restu dia, insya Allah sukses. Amin, mudah-mudahan Pak. Itu salah satunya sih Pak, walaupun mungkin untuk anak-anak milenial dan zilenial sekarang, ketika mau ketemu orang tua tuh kadang ngerasa bete nih, mungkin orang tuanya bete gue ketemu orang tua karena diomelin terus mungkin ya Pak. Tapi itu tuh salah satu tantangan dan salah satu hal mungkin itu ujian yang bahkan ketika kamu nanti patuh sama orang tua itu akan ada sesuatu hal keajaiban, miracle yang benar-benar the biggest gift mungkin ya dari Allah. Betul. Karena kembali lagi, ini kok jadi pelajaran agama. Kita salah judul nih kayaknya. Kita judulnya Wisdom, Today Wisdom. Gimana kalau kita ganti aja kalau gitu lah. Bukannya ngomong milenial dan lomba festival film nih. Nanti seri ketiga kita mulai kawan-kawan. Tapi saya ingatkan bahwa kerja ikhlas, kerja tuntas dengan penuh kreatif, dan jangan lupa kalau saya masih percaya orang tua punya pandangan yang berbeda, itu bukan karena tidak sayang, cuma memang zamannya berubah. Jadi tetaplah, saya sebagai orang tua tetaplah hormat. Saya masih belum selesai ketawa nih Pak. Jadi judulnya adalah sekarang seram di Islam. Oke, ada lagi orang udah habis pertanyaannya nih. Sampai nangis nih Pak. Terima kasih ya Pak sudah selesai. Belum Pak. Tunggu Pak, kok
iya ya, relate sekali ya Pak. Ternyata setelah saya pikir-pikir, iya pelajaran. Tapi nggak apa-apa Pak, karena ini kan salah satu juga yang bisa membangun pondasi akhlaknya anak-anak milenial di milenial itu ya. Pak. Karena ujungnya nanti sebagus luas apapun koordinasi milenial dan GZ itu, gunakanlah satu untuk kebaikan semua medsos ya. Jangan nambah masalah untuk bangsa ini. Masalah ini bangsa kita tuh dengan bonus demografi kan, kalian-kalian ini semuanya itu adalah potensi bagi bangsa kita. Isilah kegiatan itu untuk mikirin bangsa. Jangan hanya mikir dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya. Pikirlah beyond the state, beyond dari provinsi itu semua. Tembuslah sampai ke nasional, cara pikir tembuslah sampai seluruh dunia. Konten kreator kayak tadi film-film itu jangan disangka nanti tidak hanya tonton oleh di orang Jawa Barat loh. Sudah dibawa nasional, pasang di YouTube dan sebagainya, across the world. Iya betul Pak, karena itu juga salah satu yang ikutan tuh tidak hanya dari Kota Bandung saja Pak, ada yang dari tadi pemenangnya pun dari Sukabumi Pak, dari berbagai kota, iya betul. Dan mereka animonya tuh sangat antusias sekali Pak. Garut ada nggak? Bukan yang terkenal karena jenangnya kan, bisa diganti oleh jaket kulit dan film gitu kan? Iya betul. Karena film pendek tadi juga salah satunya bisa merangkul UMKM yang sekarang lagi digalakan oleh pemerintah juga kan Pak. Mungkin ada salah satu scene yang ternyata dari film itu tuh menunjukkan entah itu culture-nya, mungkin juga UMKM-nya atau habit-nya gitu Pak. Saya tertarik Kota Jogja itu mengumpulkan para konten kreator, membuat film-film pendek tersebut terus diserahkan ke TVRI, dipotong-potong dan pakai host dan sebagainya. Sangat bagus karena apa? TVRI mungkin punya keterbatasan ya, kreativitas, jarak, waktu, anggaran. Jadi justru butuh konten-konten kreator. Jadi berkreasi terus ya. Jangan hanya berhenti sampai festival ini gitu loh. Nanti usulin aja. Betul Pak. Festival film tadi pun yang diadakan di Jawa Barat ini salah satu hal yang maksudnya oleh anak muda sekalipun bisa dilakukan, apalagi ya anak muda yang tadi kan banyak mungkin keterbatasannya karena masih SMA, dari entah segi biaya atau waktu, mungkin Pak dari segi profesionalnya juga belum tentu lebih mendalami dari teori-teori tersebut, tapi bisa ikutan gitu Pak, apalagi mungkin anak-anak yang di luar yang ternyata kalian punya modal tapi masih willingness-nya tuh, gue kemana nih, itu pasti kalian bisa deh, karena anak-anak SMA tadi aja pada antusias sekali dan bahkan berkapabel gitu Pak. Jadi terus tolong kawan-kawan para berkreasi. Hari ini hanya festival film pendek, yang berikutnya mungkin lebih dari itu bisa diakomodasi TVRI. Tapi bahwa yakin yang nonton tidak hanya TVRI Jawa Barat, itu akan tembus ke seluruh dunia dengan jaringan internet ya. Sekarang udah borderless ya. Iya. Berarti harapannya setiap tahun mudah-mudahan insya Allahnya akan diadakan terus ya Pak. Ya, insya Allah. Amin. Tergantung dukungan dari para peserta. Ya. Baik Bapak, terima kasih sudah berkenan berbincang di podcastnya TVRI Jawa Barat. It's really honor for us Pak. You're welcome. Iya. Bisa ngobrol dan bahkan bisa bertukar sharing dari bagaimana Bapak awalnya sebelum menjadi ketua dewa seperti ini, Pak. Dan dari sebelum sana masuk ke sini gitu ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu Pak dan semakin sukses dalam dalam posisi profesi yang sekarang. Amin. Terus menginspirasi. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Salam buat kawan-kawan. Terus nonton ya TVRI podcastnya. Dan mungkin Bapak ada ajakan untuk terus nonton di podcastnya TVRI dan like, komen, juga subscribe. Ya. Sudah disampaikan tadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk podcastnya TVRI Jawa Barat. Ini termasuk podcast yang luar biasa. Amin. Terima kasih Pak. Pak Moko sehat-sehat Pak. Terima kasih. Hati-hati. Nanti pulang dari sini harus minum obat kolesterol. Karena banyak sekali tempat makan yang akan kita datangi. Oke.